Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan berselawat kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik pemirsa di mana saja berada, semoga kita dalam keadaan sehat-sehat semua, tidak kurang satu apapun. Amin amin ya rabbal alamin. Bertemu lagi kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Mari kita untuk berbincang-bincang, bermuzakarah tentang pentingnya ilmu pengetahuan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi teman-teman semua, tadi kita sudah dengarkan sekelumit ceramah dari Habib Hanif Alatas, yang mana intinya di dalam ceramah beliau ini agar bagaimana kita mewujudkan di dalam diri kita ini untuk cinta NKRI. Jadi kita sebenarnya sangat bangga sebagai rakyat Indonesia. Sangat bersyukur sekali kita sebagai warga negara Republik Indonesia dengan begitu banyak kenikmatan-kenikmatan yang ada di negara kita. Kekayaan yang luar biasa di negara kita ini. Dari sumber daya alamnya sampai kepada sumber daya manusianya. Indonesia luar biasa sekali. Dan bermacam-macam suku ada, bermacam-macam bahasa ada, adat istiadat yang berbeda-beda. Akhirnya dengan perbedaan itu disatukanlah kita dengan Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun berbeda-beda, kita tetap satu. Kita dinaungi dalam suatu peraturan yang namanya Pancasila. Jadi yang disampaikan oleh Habib Hanif itu, di saat kita menumbuhkan kecintaan kita terhadap negara kita, mewujudkan persatuan dan kesatuan di negara Republik kita Indonesia yang tercintai, ternyata ada juga beberapa dari masyarakat kita, menurut pandangan Habib Hanif, hanyalah bohong belaka. Jadi sebenarnya kita ini sebagai masyarakat, ya, rakyat Indonesia, kita tidak ikut di dalam memperjuangkan kemerdekaan. Kita sudah hanya menerima saja kemerdekaan negara kita dari para pejuang-pejuang negara kita dahulu. Namun tugas pokok kita saat sekarang ini, pemirsa, ya kan, hanyalah mengisi hal-hal yang baik yang bisa memajukan, meningkatkan maruah negara kita ini. Kan begitu. Tapi nyatanya pemirsa, teman-teman semua, tentu tidak semuanya yang seperti itu. Jadi di ujung pembicaraan Habib Hanif tadi itu memberikan suatu tamparan yang sangat keras sekali terhadap, kata beliau, Sambolado. Karena bagi dia inilah satu contoh yang katanya orang ini cinta NKRI, tapi faktanya bagaimana? Pemirsa tahu sendiri kan? Dalam realitanya bagaimana? Jadi teman-teman semua, hadirin berbahagia, Habib Hanif tadi menggambarkan ini seseorang yang kalau dia itu cinta kepada NKRI, pasti dia akan menjaga maruah negara.
Tapi ini malah sebaliknya. Dia mengatakan cinta NKRI, tapi kelakuannya tidak sesuai dengan NKRI. Seperti yang disampaikan oleh Habib kita tadi. Beliau menyebut nama Sambalado. Sambalado ya. Kalau disebut Sambalado ingat masakan Padang gitu ya pemirsa ya. Kalau boleh kita berikan gambaran seperti ini pemirsa. Saya sebenarnya sangat setuju juga dengan istilah. Kalau Habib Ani tadi menyampaikan Sambalado. Kalau saya pribadi menyampaikan Sambalado lah. Kenapa kita kasih gambaran Sambalado? Kalau kita ibaratkan dengan sebuah masakan, suatu masakan, misalnya kita lagi memasak gulai nih, tentu kita butuh kepada Sambalado, karena dengan tanpa adanya Sambalado, ya, kayaknya kurang nikmat lah masakan itu, kurang nikmat lah selera makan kita. Jadi ketika Sambalado tadi masuk kepada suatu masakan, maka masakan ini akan terasa nikmat, terasa enak. Ini ibu-ibu yang suka masak, coba tanya, ibu-ibu yang suka masak, benar enggak, Bu? Pasti terasa nikmat dengan adanya Sambalado. Nah, tetapi yang terjadi di dalam masakan ini, pemirsa di mana saja berada, ketika masakan tadi telah dimasuki oleh Sambalado dengan begitu banyaknya kapasitas Sambalado tadi itu, begitu dominannya rasa ladonya masuk ke dalam sini, akhirnya bukan menjadi nikmat, malah menjadi penyakit. Ya, buktikan saja. Dan ini kan sudah terbukti. Jadi wajar pemirsa di mana saja berada, ketika hal ini terjadi, ketika kita menengok proses-proses yang terjadi pada Sambalado ini, maka tampaklah di sini hukum yang timpang tindih. Tampaklah di sini tidak adanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi jangan disalahkan ketika para ulama ya yang menyampaikan bahasa yang tujuannya untuk mencari keadilan. Jangan disalahkan ketika mahasiswa ya atau para buruh dan lain sebagainya, elemen-elemen organisasi yang ada di negara kita ini, mereka mengeluarkan suara untuk mencapai satu keadilan. Jangan disalahkan. Karena faktanya memang seperti ini yang kita lihat. Kita sebagai masyarakat kecil sangat melihat dengan jelas dan sangat merasakan keberadaan hukum yang timpang tindih tadi. Sehingga kasus apapun yang ada, kalau orang itu orang kuat, dia akan dimenangkan, seolah seperti itu. Kalau itu orang-orang kecil, orang-orang lemah, dia itu akan ditindas dalam prosesnya. Dan itu banyak terjadi di tengah-tengah masyarakat kita saat sekarang. Ya, mungkin pemirsa lebih tahu. Ya, kita memiliki pengalaman-pengalaman yang berbeda-beda tentang kondisi atau keadaan yang terjadi saat sekarang. Jadi harapan kita semua, harapan kita kepada pemangku kebijakan, orang-orang yang berpotensi, atau orang-orang yang telah dipilih untuk memimpin negeri ini, tunjukkanlah sebagai pemimpin-pemimpin yang adil, pemimpin yang betul-betul menempuh jalan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dulu pada video-video kita terdahulu,
Kan sudah pernah kita bahas bahwasanya ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan di yaumil akhir nanti. Ketika itu tidak ada naungan, melainkan hanya naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara yang 7 itu, salah satunya adalah imamun adilun, adalah pemimpin yang adil. Jadi, siapapunlah saudara-saudara yang memimpin, baik sebagai presiden, ataupun gubernur, ataupun bupati, di tingkat apapun, tak lain tak bukan adalah tunjukkanlah keadilan. Karena inilah jalan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sekali lagi, kita tidak bisa pula menyalahkan masyarakat tadi berkoar-koar memohon keadilan, ya, atau dari elemen-elemen lain apapun lah yang ada, mereka bangkit untuk memohon keadilan. Itu hak mereka dan itu wajar-wajar saja. Karena mungkin ketika dia melihat perjalanan hukum yang ada di negara kita ini, mungkin dalam pandangan mereka tidak sesuai, dan itu wajar-wajar saja. Jadi sekali lagi harapan kita kepada orang-orang yang telah diamanakan untuk mengatur daripada negara kita yang tercinta ini, perbuatlah hukum itu dengan seadil-adilnya. Bukalah dengan setuntas-tuntasnya. Sehingga masakan yang kita masak tadi itu terasa nikmat di dalam kerongkongan masyarakat kita. Sehingga apabila telah datang kenikmatan di kerongkongan pada masyarakat kita, insya Allah lambung-lambung mereka akan kenyang. Kalau lambung sudah kenyang, maka kedamaian akan tampak di tengah masyarakat kita. Jadi pemirsa, di mana saja berada, mungkin inilah pertemuan kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Jika ada masukan-masukan dari kawan-kawan semua, silakanlah tulis di kolom komentar bagaimana langkah-langkah ya, untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan, atau bagaimana kondisi negara kita saat sekarang ini, dan kiat-kiat apa yang bisa kita perbuat untuk memajukan negara kita yang tercinta ini. Kemudian jangan lupa bantu terus channel kita ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, dan bila perlu dibagikan kepada teman-teman kita agar kita bisa saling berbagi informasi untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan di tengah-tengah masyarakat kita. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian pemirsa, lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.